Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi perkalian pecahan desimal dan pecahan persen. Nomor 1, kita akan membahas perkalian pecahan desimal. Nah, dalam hasilnya nanti kalian harus nyatakan dalam bentuk desimal ya. Cara yang akan kita pakai nanti, kalian boleh memakai cara yang pertama, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Setelah itu, akhirnya diubah kembali menjadi pecahan desimal. Kemudian, kalian juga bisa menggunakan cara dengan perkalian besusun. Nah, yang pertama, kita akan bahas contoh soal nomor 1. Nah, untuk nomor 1 ini kita gunakan cara yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dulu ya. Langsung saja 5/8 dikali, lihat 1,2 kita ubah jadi 12 per, di belakang komanya ada satu angka, per 10. Nah, ingat kalau perkalian pecahan itu penyebut dikali penyebut atau atas dikali atas, kemudian pembilang dikali pembilang atau bawah dikali bawah ya. Langsung kita kerjakan. 5 dikali 12, 60. 8 dikali 10, 80. Nah, ini biar kalian nanti membaginya tidak terlalu besar ya. Jadi kalau ada soal per begini ya, 60/80 dan di belakang angkanya ini ada 0, kalian bisa coret ya. Ini coret 1, ini coret 1. Sisanya adalah 6/8. Seperti itu. Atau misalnya contohnya 9.000 dibagi 3.000. Nah, ini kalian kan biar nggak terlalu banyak ya ngebaginya, kita coret saja ya 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Kalian bisa mencoret pembagian ini dengan syarat kalian harus nyoretnya ini sama ya nolnya ya. Yang atas kalau misalnya kalian mencoret 3, bawahnya juga harus 3. Kalau kalian di atas ini nyoretnya 2, kalian di bawahnya juga harus coretnya 2. Jadi harus sama ya. Hasilnya sisanya 9/3. 9/3 itu adalah 3. Jadi itu adalah cara cepat ya yang biasa Ibu pakai. Atau misalnya 2.500 dibagi 50. Nah, ini bisa juga dicoret ya. Jadi kalian membagi angkanya tidak terlalu besar. Nah, ini coret 1, bawahnya, atasnya juga coret. Sisanya 250 dibagi 5. Nah, ini 0 simpen dulu, jangan dipakai dulu. Kita bagi depannya 25 dibagi 5, 5. Nolnya yang tadi sisa nih yang gak dicoret, masukin lagi hasilnya 50. Seperti itu cara cepat yang biasa Ibu pakai. Nah, balik lagi ke soal. Tadi sudah kita bagi ya. Sudah kita coret ya di sini. Berarti langsung kita bagi 6 dibagi 8. 6 dibagi 8 itu 0. 0 kali 8, 0. Kurang sisa 6. Ini boleh kita tambahkan 0 dengan syarat pakai koma di atasnya. 60 dibagi 8, 7. 7 dikali 8, 56. Sisanya 4. Tambah 0 lagi, 40 bagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Habis. Berarti hasilnya adalah 6 dibagi 8, 0,75. Nah, sudah sini cukup ya. Jadi kalian bisa pakai satu cara saja ya, cara yang kira-kira paling mudah. Kemudian yang kedua, ada 4/1/6 dikali 0,3. Nah, ini pecahan campuran, ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. 4 dikali 6, 24. 24 tambah 1, 25/6 dikali 0,3, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Kita tulis ya, 3 per, lihat di belakang komanya ada satu angka, berarti per 10. Langsung kita kali. 25 dikali 3, 75/6 dikali 10, 60. Nah, ini nggak bisa dicoret ya, karena atasnya ini nggak ada 0. Jadi, udah segini saja ya, jadi nggak ada yang dicoret. Langsung kita bagi pakai pembagian. 75 dibagi 60. 1 dikali 60, 60 dikurang, sisanya adalah 15. Nah, ini kita tambahkan 0
taruh koma di atas. 150 dibagi 62. 2 dikali 60, 120 dikurang, sisanya adalah 30. Tambahkan 0 lagi, jadi 300. 300 dibagi 60, hasilnya adalah 5. 5 dikali 60 itu 300. Hasilnya habis. Berarti ini ya hasilnya ya. Jadi 75 dibagi 60 itu hasilnya 1,25 ya. Kemudian untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ya, kalian bisa pakai dua cara ya yang tadi sudah Ibu sebutkan di awal. Cara yang pertama, kalian mengubah dulu ya. Ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, pecahan desimalnya ini ya. Nah, langsung ya. Cara yang pertama, kita ubah dulu. Sekarang 25 per belakangnya ada satu angka per 10 dikali 0,75, kita tulis dulu 75 per di belakang komanya ada 2, jadi tambahin 2, 100. Sekarang kita kali 25 dikali 75 itu hasilnya 1875 per 10 kali 100, 1000. Nah, ini gampang banget ya, karena ini udah per 1000. Jadi, langsung saja kita ubah ke pecahan desimal. Ingat gimana cara merubahnya kemarin? Nah, tulis dulu atasnya ya, 1875. Hitung nih di bawahnya ada berapa nolnya. 1, 2, 3. Ada 3 nolnya. Ya, berarti di sini juga kita hitung. 1, 2, 3, koma, set. Di sini. Jadi, hasilnya 1,875. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kalian bisa menggunakan cara perkalian bersusun. Perkalian bersusun itu perkalian yang seperti ini ya. Nih, kali 0,75. Jadi perkalian bersusun ya, perkalian yang sering kalian pakai dalam mengerjakan soal matematika ya, atau mencari perkalian. Langsung saja ya, kita kerjakan 5 dikali 5, 25. Simpen ya 2-nya. 5 dikali 2, 10. 10 tambah 2, 12. 7 dikali 5, 35. 5 simpan, 5 tulis, 3 simpan. 7 kali 2 itu adalah 14. 14 tambah 3, 17. Nah, ini yang sisanya 0. 0 dikali 5, 0. 0 dikali 2, 0. Ya, jadi kalau perkalian berapapun angkanya, kalau dikali 0 itu hasilnya tetap 0 ya. Sekarang kita jumlahkan. Turun ke bawah 5, turun ke bawah 2 tambah 5, 7. Turun ke bawah 1 tambah 7, 8, 1. Nah, komanya di mana sih? Kalian hitung ya. Dalam soal ini, itu di komanya itu di belakang angkanya itu ada berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3. Jadi di belakang koma itu ada 3 angka. Berarti kalau ada 3 angka, kalian juga hitung dari belakangnya itu 3 angka. Contohnya 1, 2, 3. Set. Berarti di sini ya. Jadi penempatan koma itu tergantung dari berapa angka yang terdapat di belakang koma dalam soalnya gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya di sini soalnya 2,5 misalnya dikali 0,75 misalnya. Nah, misalnya hasilnya segini. Sorry, bukan 0,75. 0,7,5. Kan kalau 0,7,5 berarti belakang komanya itu ada 2 angka ya. Berarti kalian juga di sini hitungnya 2 angka. 1, 2. Berarti komanya di sini. Seperti itu ya. Jadi penempatan koma ini dalam perkalian bersusun tergantung dari soalnya. Seperti itu. Karena di sini soalnya di belakang komanya ada 3 angka. Ini 1, 2, 3. Berarti kalian penempatan komanya pun di belakangnya harus 3 juga. 1, 2, 3 baru nempatin koma. Nah, coba dilihat ini hasilnya sama ya. Berarti
2,5 dikali 0,75 itu hasilnya 1,875. Itu hasilnya ya, harus dalam bentuk pecahan desimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian pecahan persen. Nah, kalau perkalian pecahan persen, kalian dalam mengerjakannya itu pecahan persennya diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, tetap hasil akhirnya itu harus dalam bentuk persen ya, karena memang judulnya juga adalah pecahan persen ya. Nah, langsung kita kerjakan ya untuk soal nomor 1. 4/5 dikali 25%. Kita tulis 4/5 dikali, ingat persen itu artinya adalah per 100. Jadi 25/100. Nah, ini langsung kita kalikan. 4 dikali 25, 100. 5 dikali 100, 500. Nah, kalian bingung nggak sih? Ya, ini gimana sih? Kok hasilnya per 500, sedangkan kalau persen itu harus per 100 di bawahnya. Ya, sedangkan ini adalah 500, berarti ini belum bisa kita ubah ke dalam bentuk persen. Ya, gimana caranya supaya ini bisa jadi per 100 nih? Ya, kita ini akan mencari hasil nanti per 100 agar kita gampang untuk mengubah ke dalam bentuk persen. Caranya adalah masing-masing kamu bagi angka di sini yang nanti hasilnya adalah 100, atau bisa juga 500 dibagi 100 itu hasilnya 5. Kenapa? Karena 500 dibagi 5 itu hasilnya adalah 100. Seperti itu ya. Nah, kalau di sini ya penyebutnya dibagi 5, berarti atasnya pun sama, harus dibagi 5. Jadi nggak boleh beda ya. Misalnya di sini bawahnya dibagi 5, atasnya dibagi 3 nih. Itu nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Berarti atas ya penyebut dan pembilang masing-masing harus dibagi dengan angka yang sama. Kalau penyebutnya dibagi 5, maka atasnya pun pembilangnya dibagi 5 juga. Nah, ini sudah ketemu ya. Di sini 500 dibagi 5 itu hasilnya 100. Berarti atasnya pun kita bagi 5 juga. 100 dibagi 5 itu 20. Nah, sampai sini ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan persen. Jadi hasilnya 20% ya. Kemudian soal nomor 2, ada 25% dikali 20%. Kita ubah dulu. 25/100 dikali 20/100. Nah, langsung kita kalikan. 25 dikali 20 hasilnya adalah 500 per 100 dikali 100 berarti 1000 ya. Kita tulis aja nih nolnya dari pas 1, 2, 3, 4. Tulis 1, 2, 3, 4 ya. Itu cara perkalian yang paling cepat ya. Nah, ini 500 per 10.000. Nah, anak-anak coba ya. Ini kira-kira nolnya bisa dicoret nggak? Ternyata bisa loh, bisa dicoret. Kita coret sama-sama ya. Atasnya kita coret 1, 2. Berarti bawahnya pun kita coret 1, 2. Sisanya ya, karena sudah dicoret, hasilnya adalah 5. Bawahnya sisanya adalah 100. Nah, kemudian ini gampang ya. 5/100 kita ubah ke persen menjadi 5% ya. Sampai sini ya. Semoga kalian paham ya. Jadi ketika mengerjakan soal ya harus lihat instruksinya ya. Kalau perkalian pecahan desimal kalian harus harus mencari hasil akhirnya dalam bentuk pecahan desimal juga. Kemudian kalau misalnya kalian bahas perkalian pecahan persen, dalam hasil akhirnya pun harus ke dalam bentuk persen ya. Usahakan ya untuk mengubah
ke pecahan persen ini, usahakan di bawahnya ini hasilnya per 100 ya. Jadi agar lebih memudahkan kalian ketika mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan persen. Seperti itu. Terima kasih.